Halo semuanya, perkenalkan saya Gracia Bagiswarina. Saya Hima Fendrena Purkosa. Saya Joanna Mitsuko Kristiani. Dan saya Fernando Naranael. And welcome to podcast kita. Nah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Nah, di hari Sabtu kali ini, Sabtu malam Minggu. Jadi kami akan menemani kalian dengan podcast yang menarik nih. Jadi kalian bisa dengar sambil nyapu, sambil ngepel, sambil makan, sambil masak, sambil apa lagi? Tidur. Oke, sambil tidur, sambil apa lagi? Oke. Sambil pacaran pastinya bisa. Waduh. Tapi kalau jomblo gimana? Kasihan. Kita bertepuk sebelah jempol. Iya. Ya benar juga nih. Dan tema yang akan kita pakai di podcast malam minggu kita ini yaitu tentang budaya damai. Buat yang pantengin akun kita pasti udah tahu kalau hari ini bakalan ada surprise dari kita. Surprise apa tuh, Vendra? Ya, jadi sebelumnya kita mau berterima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah sharing sama kita, yang udah sharing bareng-bareng di Instagram kita, di microblog kita. Karena itu sangat berguna banget loh buat podcast kali ini. Betul banget nih. Jadi ini adalah hadiah dari kami yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami. Kenapa? Karena hasil pendapat dan sharing kalian akan kami bahas bareng di podcast kali ini. Dan kami bakal tanggepin satu-satu dari sharing atau pertanyaan-pertanyaan kalian. Daripada basa-basi terus, jadi langsung kita mulai aja yuk. Nah, sebelum kita bahas pendapat-pendapat dari kalian, biar adil kita juga mau berpendapat dong dari masing-masing dari kita. Iya nggak? Kalian pasti juga mau berpendapat nggak sih? Betul. Kita sharing pendapat kita dulu ya. Jadi siapa dulu nih yang mau berpendapat? Lebih dulu. Kau diem. Yaudah aku dulu. Oke. Jadi menurut pendapat aku sendiri sih, ya ampun nge-rap. Damai itu adalah suatu situasi di mana masyarakat tuh sudah terbiasa dengan solidaritas, perdamaian, kayak gitu-gitu ya, persatuan. Jadinya itu jadi suatu bentuk budaya yang selalu ditanamkan di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalnya pengalaman sih nggak jauh-jauh ya. Ada nggak sih yang dulu tuh sebelum pandemi banyak banget pawang budaya? Bener nggak sih namanya pawang budaya? Pawai, bener pawai. Oke, sorry. Nah, kan biasanya kan banyak banget tuh pawai budaya sebelum pandemi. Itu kan salah satu bentuk budaya damai juga ya. Nah, itu sih kalau pendapat aku sendiri. Kalau pendapat kalian, siapa? Kalau menurutku sih, ya aku juga setuju sih sama pendapatmu, Grace. Jadi, budaya damai itu keadaan gimana kita itu udah terbiasa buat berdamai dengan keadaan. Jadi, meskipun ada perbedaan, ada keragaman sesuatu, atau ada konflik, nah kita udah bisa untuk berdamai karena ya, kita udah membudayakan budaya itu. Gitu. Kalau menurut Nando gimana nih? Setuju. Terus budaya damai itu pasti kan banyak perbedaan dari kita semua, dari masyarakat Indonesia yang keberagamannya itu luas banget dan banyak banget. Nah, jadi itu kalau pengalamanku sendiri, ya pasti mulai dari kecil pasti sudah ada banyak lah ya, kayak perbedaan-perbedaannya. Misalnya tuh kayak aku dulu tuh punya teman, agamanya itu beda sama sukunya, sama kayak aku. Nah terus tuh, dia tuh berasal dari suku, Flores juga, Flores. Nah, kan aku dari suku Jawa, dia dari suku Flores. Kan pasti ada perbedaannya kan. Tapi kita tuh selama berteman tuh nggak mempedulikan perbedaan itu, dan kita tuh saling melengkapi. Manfaatnya tuh kita bisa memiliki banyak teman, meningkatkan solidaritas kita, dan mempererat tali. Keren. Aku suka banget nih sama pengalamannya Nando. Sekarang suhu suhu besar kita, suhu kita tercipta. Ya, bagaimana Vendra menurut Anda? Ya menurutku ya sama-sama ya. Budaya damai itu ya itu ada topeng monyet. Ulang. Vendra, gimana?
Ya, menurutku itu ya ampun. Gimana? Ya, menurutku budaya damai itu sama seperti kalian ya. Jadi kalau misalnya dari kecil itu kita sudah dibiasakan berdamai dengan situasi masyarakat gitu. Ada perbedaan itu kita harus saling menghargai dan ya gak ada membeda-bedakan gitulah ya. Kayak gitu. Oke, Nah, ini itu menurut pendapatmu, kalau pengalamanmu yang nyata seperti apa? gimana tuh? Ya kalau menurut pengalamanku itu banyak banget ya. Yang mulai dari Ya, banyak itu tuh apa sering saja? main kan sama temen yang beda agama gitu. Tapi nggak mempeduliin gitu. Main ya tetap main. Seru-seru aja kayak gitu. Oke, keren. Aku suka banget nih. Dari suhu IPS. BTW ini Joanna ngilang terus ya. Gak apa-apa. Mungkin, ya, oke. Kita lanjut No aja. problem, no problem. Ya kan aku limited edition gitu, aku sering ngilang sih. Tapi aku gak bakal ngeghosting kok. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Kenapa ini bahasnya temanya budaya damai? Kenapa tertujunya ke situ? Nah iya. Balik ke laptop. Karena Mau saya hatiku roasting? tertuju padamu. Ini adalah hadiah dari kami yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami. Kenapa? Karena hasil pendapat dan sharing kalian akan kami bahas bareng di podcast kali ini. Daripada basa-basi, mending langsung aja mulai. Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Ya. Nah, ini ada pendapat nih dari Jojong Haki gitu. Cara bacanya harus gitu. Oh gitu ya, harus dibacangi gitu. Harus. Keren. Oke, yuk baca. Halo Kak, aku suka banget sama microblognya. Makasih. Kalau menurut aku dari microblog Kakak ini, aku bisa tahu kalau budaya damai itu di mana suatu kondisi kita sudah terbiasa untuk berdamai. Aku sering banget loh ngerasain ini. Wah, apa aja tuh? Contohnya waktu di sekolahku banyak banget teman-teman yang datang dari luar kota atau bahkan dari luar pulau, dan ya pastinya kami memiliki perbedaan, entah itu ras, agama, dan lain-lain. Tapi karena kami sudah terbiasa untuk berdamai, jadinya kami nggak pernah permasalahan ini sih. Malah dari aku sendiri, aku suka banget kalau aku punya teman yang memiliki perbedaan itu. Kami bisa saling melengkapi, saling sharing, dan itu menyenangkan. Nah, gitu aja sih Kak. Semoga sharingku bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih atas sharingnya. Bermanfaat banget tahu. Ya benar. Betul, Vendra nih gimana ya? Vendra masih ada passion jadi Iron Man ya. Waduh. Oke. Oh, Kan dia bilang nih, kalau misalnya dia seneng kalau misalnya dari budaya luar tuh datang ke budaya kita, ke tempat kita gitu ya. Kalau misalnya kalian sendiri nih, suka nggak sih kalau misalnya dari suku lain atau pulau lain tuh datang ke pulau kita gitu, atau ke kota kita gitu. Kalau menurut kalian senang atau enggak sih? Kalau menurutku sih suka-suka aja, kan ya kita senang banget karena dapat mempererat persaudaraan dan lain-lainnya, kan masih banyak manfaatnya yang kita bisa. Ya. Vendra juga katanya seneng banget ya. Iya, senang banget karena dapat teman-teman baru. Kita bisa nambah ilmu dari budaya mereka, kayak gitu. Bisa kita pelajari. Ya, kalau Joanna seneng atau enggak nih? Dapat coklat dari doi nggak sih? Iya. Wah, lazim. Waduh. Balik ke laptop. Gimana nih? Senang Jadi banget. kalau Chris gimana Chris? Oh, kalau aku sendiri ya senang banget lah ya. Karena gimana ya, senang aja kita kalau misalnya kita bisa kenal sama budaya luar gitu kan, suatu kesenangan pribadi gitu aja sih. Kalau misalnya gimana nih? Apa sih itu? Jona, gimana pendapatnya? Keren banget sih pendapatnya si Jojong Yangi itu. Keren banget, aku suka pendapatnya. Dia bilang kalau dia kayak suka banget kalau punya teman walaupun punya perbedaan, bisa sharing. Itu menurut si Jojong Yangi itu menyenangkan. ya setuju banget sih, itu menyenangkan, kayak kita bisa bertukar budaya kita gitu. Kita bisa kan kita bisa juga kayak menciptakan budaya baru yang dari budaya A ke si B. Itu bisa banget nggak sih? Integrasi sosial ya. Benar. Terima kasih atas pendapatnya Jojong Haki. Oke, sekarang lanjut ke yang kedua. Siapa nih?
Oke, yang kedua ada dari Capricorn 66. Hai, jadi pengalamanku itu seperti ini. Saya memiliki teman yang berasal dari suku Flores, sama temannya dari suku Flores. Sekaligus dia juga teman dekat saya. Tak hanya berbeda suku, kami juga berbeda agama dengan dia. Berbeda agama. Tapi pada akhirnya hingga saat ini kami tetap berteman meskipun berbeda suku dan agama dengannya. Kami memerlukan sikap toleransi untuk mempererat tali pertemanan kami. Terima kasih. Waduh, keren banget. Keren. Mantap. Udah beda budaya, beda agama, tapi tetap menekankan toleransi itu keren banget sih. Beda hati lagi. Wah. Aduh, kayak siapa tuh? Kalau beda gender gimana? Ya beda gender ya justru aman. Kalau sama gender itu baru aneh dong, nggak Kalau boleh. sesama gender gimana? Amit. Coba katanya suhu Erhan itu Suami ke suami untuk wah, menyurat. gimana tuh? Dan kita lanjut ke komen yang selanjutnya Lanjut nih. ya. Dari Chicken Katsuwena. Oke. Halo Kak, aku mau berpendapat nih. Jadi menurut aku budaya damai itu di mana para masyarakat mengedepankan solidaritas dan pertemanan menjadi suatu budaya. Nah, karena adanya budaya damai ini, Indonesia bisa menjadi negara yang bersatu. Kalau pengalaman aku belum punya sih. Atau akunya aja yang tak sadar. Ya, gitu aja ya. Aku tunggu Kak surprise-nya. Nah, ini menurut pendapat kalian gimana, kita komen? Keren. BTW suka chicken katsu ya? Aku juga suka chicken katsu nih. Jangan-jangan kita temen, saudara. Aduh. Suka. Kau juga suka chicken katsu ya? Iya. Kalau kamu? Dulu kan kalau istirahat dulu kan waktu sebelum pandemi kan selalu beli chicken katsu. Betul. Selalu itu tidak pernah bohong. Dong, pandeminya selesai dulu. Kita mau makan chicken katsu nih. Ya. Ya, benar banget sih. Ya. Kita mengedepankan solidaritas dan pertemanan itu menjadi suatu budaya. Bener sih, menurutku aku setuju. Ya. Setuju banget. Ini ada komentar dari Edward underscore Carolus 20. Ini si Edward mau tanya, ini teman kita nggak sih? Ya dari kelas 8. Kita juga. Oh iya betul. Astaga. Ini teman kita mau tanya nih, berhubungan dengan budaya damai. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda ini untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, supaya generasi selanjutnya bisa mengetahui budaya-budaya internasional yang bisa saling menghargai setiap budaya dan yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih, Edward. Pertanyaannya keren banget. Ayo, dari siapa nih mau ngasih? Kalian mau, menurut kalian, apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia? Sekarang Johanna yang milih nih. Kalau dari aku, Nando dulu. Oke, Nando aja yang jawab. Keren. Ya, kalau dari aku sih, kita tuh kayak harus mempelajari budaya-budaya gitu, Mas. Jadi terus kayak, misalnya kalau kita lagi gabut gitu, mending lihat pementasan budaya-budaya. Jadi generasi-generasi selanjutnya kan kayak bisa mengenal lebih lanjut, lebih dalam tentang budaya yang udah ada dari dulu. Keren. Sekarang Nando mau pilih siapa? Kalau biasanya kan kalau gabut kan main game. Oh ya, betul. Iya. Sekarang kayaknya Vendra nih juga mau jawab dulu ya. Gimana? Ya, kalau menurutku itu dengan mengikuti atau melihat pawai budaya yang seperti yang dikatakan sama Chris tadi, ya dengan pawai budaya itu kan kita bisa melihat budaya-budaya dari berbagai tempat, berbagai pulau gitu. Kita bisa mengingatnya, dan dengan itu kita bisa tetap melestarikan, mengingat gitu. Jadi nggak akan sampai punah, nggak akan sampai hilang gitu. Keren. Waduh, sependapat sama aku nih berarti ya, ikut pawai budaya. Tapi saat kita melihat, kita juga bisa mengikuti pawai budaya tersebut kan. Kita bisa mengenalkan budaya kita sendiri ke orang lain gitu. Itu juga termasuk bentuk budaya damai. Apa?
ST1 dancer yang mengikuti lomba. Oh iya, ST1 Dancer yang baru-baru ini menang lomba nasional, dia memperkenalkan Oh iya tari dong. Jawa. Itu juga termasuk bentuk budaya damai Itu kan? bentuk melestarikan ya. Mm-mm. Keren. Iya sudah. Kami bangga kepada ST1 dancer tahu. Keren. Tradisional. Kalau Juana gimana? Menurut aku sih melestarikan budaya yang ada di Indonesia itu teman-teman bisa, ya benar juga tadi kata Nando, kata Vendra, kata Chris, ikut pawai budaya itu benar. Atau teman-teman bisa ikut yang kayak ini, podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang budaya-budaya itu. Jadi kayak menambah wawasan baru gitu. Keren. Gitu sih. Wah, benar. Kalau menurut Chris gimana nih? Kamu juga mau dengar pendapat? Kan saya tuh sudah tadi Bang. Oh iya ya, Lagi lagi dong. Lagi, ya ampun. Ya kan aku kan ngefans gitu. Ya, Ini ada mie goreng. Chris baca Chris. mie goreng 668. Aduh. Wow, Itu beneran ada nggak sih? Ya, suka banget. Anyway, aku sharing juga nih. Waduh, terima kasih ya udah mau ikut sharing. Jadi menurutku budaya damai itu sama aja sih, sepertinya sama sharing teman-teman yang lain. Tapi aku tetap mau sharing. Jadi menurut aku budaya damai itu adalah damai yang sudah menjadi budaya. Jadi di saat terjadi permasalahan karena perbedaan atau ya mungkin tidak harus perbedaan, jadi apapun masalahnya kita tidak perlu mempersalahkan itu. Jadi kita sudah terbiasa damai. Ya, sebagai contoh, aku punya tetangga yang berasal dari luar Pulau Jawa. Waduh. Kami pastinya punya dong perbedaan-perbedaan, tetapi karena kami sudah terbiasa untuk berdamai, jadi kami tidak mempersalahkan perbedaan kami itu. Bahkan kami bisa saling melengkapi. Cukup segini aja sih sharing aku. Semangat ya. Wah, terima kasih banget. Terima kasih. Keren. Yang nggak jauh beda ya sama yang sharing teman-teman yang sebelumnya. Mendapatkah? Ya, gimana pendapatnya? Ya sejauh ini sharingnya mirip-mirip ya. Iya, betul. Mirip lah intinya. Nanti mereka sudah paham. Nggak usah bikin podcast yuk. Pulang admit. Nggak boleh dong. Kan ini kan untuk teman-teman semua ya. Ini demi teman-teman semua nih kita bacain satu-satu kan. Mereka mengeluarkan effort untuk sharing. Ya itu sudah keren banget sih. Jadi benar-benar makasih banget buat kalian. Oke, sekarang dari mikroblog dari komen mie goreng ya sudah. Terima kasih atas pendapatnya. Sekarang kita lanjut nih ke siapa? Ini ada dari Maria Talita. Ya. Kakak kelas kita nih. Oh Terima iya. kasih, Kak. Oh, Ini menurut aku sih budaya damai itu kayak suatu kebiasaan di mana satu sama lain itu kayak damai bersatu, gak ada perpecahan. Itu yang bisa bikin negara kita meski beraneka ragam, tetapi tetap ada persatuan. Kalau dari pengalaman itu kayak aku pasti dan selalu punya temen yang beda suku, tapi kita nggak ada yang kayak suka jelek-jelekin satu sama lain. Itu sih, jadi bisa jadi teman yang baik, gak berantem cuman gara beda suku. Itu sih, terima kasih. singkat tapi keren. Aku suka. Jadi itu juga dari budaya damai itu juga bisa menjadi suatu Indonesia tuh jadi negara yang tetap bersatu ya walaupun beraneka ragam. Jadi aku setuju banget sama pendapatnya kakak kelas kita nih, keren. Makasih. Gimana? Terima kasih Kak Talita. Oke. Kalau tadi dilihat itu komentarnya keren-keren semua ya. Iya, aduh, gak kepikiran gitu. Kecil banget komenan kalian. Oke, langsung aja lanjut ke siapa nih? Lanjut selanjutnya dari komentar CL9 ini bacanya gimana ini nggak tahu ya. Wah, gimana? Keren-keren. Menurut aku budaya damai itu kayak perilaku seseorang dalam menanggapi perbedaan. Budaya dengan damai, aku punya pengalaman. Punya teman dulu dari luar pulau. Ada yang suku Minang, Flores, banyak deh. Ya aku sih fine-fine aja ya, nggak usah pilih-pilih, perbedaan itu indah. Lagian kalau kita berdamai, Indonesia bakal bersatu ya, bener banget. Kayak apa banget berantem cuma karena berbeda suku kan gimana gitu ya, WK.
Ya, selain itu, dengan kita berdamai dengan satu sama lain, kita juga bisa mempererat tali persaudaraan. Keren. Ini Keren, juga keren. kakak kelas kita nggak sih? Iya. Halo, Kak Sisil. Kasih. Makasih ya. Makasih banget atas sharingnya. Karena memang ini podcastnya biar nggak terlalu lama, mending kita langsung lanjutkan saja, ya. Oke, sekarang Oke. ke siapa nih? Siapa? Dari Chris mungkin mau baca itu. Oke, dari Jennifer Marcia 179. Aduh, kayaknya kenal. Siapa ini? Aduh, siapa nih? Siapa ya? Kita kalau nggak salah. Oh, iya. Oke, lanjut. Jadi, Lek Nur pendapat saya, budaya damai Jawa banget bahasanya. Keren sekali bahasanya. keren ya. Ulang, Pak. Jadi, menurut pendapat saya, budaya damai itu sebenarnya juga mengajak kita untuk merefleksikan diri kita sendiri tentang respek kepada kehidupan ataupun terhadap diri sendiri. Keren banget. Dan budaya damai itu adalah sebuah kondisi di mana saling toleransi dan tidak egois. Kalian harus mencontoh saya ya, yang selalu mengedepankan budaya damai. Keren-keren. Kita juga harus Contoh. respek, toleransi itu penting banget ya. Itu sih yang aku suka, merefleksikan diri kita sendiri untuk Betul. respect. Itu keren banget. Makasih Jenny, keren banget. Lanjut, waduh, keren nih. Kita lanjut aja ya. Oke. Ya. Jadi ada komen panjang banget nih. Effortnya gede banget kayaknya. Iya. Dari Karissa Natania. Ini Ica ya. Halo Ica, makasih. Jadi, halo besties. Kalau buat aku ini jujur microblognya kece banget. Makasih pokoknya buat kedetailan cara kalian untuk ngejelasin terkait materinya. Ini mantap banget. Anyway, dari aku tuh dari sekolah lain. Haha, nggak apa-apa nyasar ya. Aku mau mampir ke lapak ini. Nggak apa-apa dong. Aku sendiri dari anggota OSIS mau sharing juga because dalam keseharianku sendiri banyak banget pengalaman-pengalaman ataupun kasus yang sering dialamin sama kayak penjelasan kalian di atas. Boleh dong pasti. Oh ya boleh dong. Kenapa enggak? Jadi kalau menurut aku pribadi nih ya, budaya damai itu salah satu perilaku damai yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. And nggak cuma terpatok sama budaya aja sih, banyak banget hal yang bisa berhubungan sama budaya damai. Misalnya, kalau kita kerja kelompok bareng, pastinya di situ bakal ada perbedaan pendapat kan ya. Nah, pasti salah satu dari anggotanya ada yang berantem. Atau misal mereka malah adu mulut yang akhir-akhirannya bakalan terjadi kesalahpahaman antar pihak satu sama lain. Aku punya pengalaman nih. Nah, jadi aku kan anggota OSIS yang pastinya disibukkan dengan rapat-rapat gitu ya. Baik itu rapatnya udah direncanakan maupun secara mendadak. Masalahnya bukan di situ, tapi pas kita ngejalanin rapat, itu kan pastinya banyak banget pendapat-pendapat yang keluar dari teman-teman, dari ketua OSIS, dari wakil ketua OSIS, dan lain-lain. Nah, pasti di antara salah satu anggota yang ada, itu kan ada yang menerima pendapat itu secara baik dan secara buruk. Ya, karena setiap anak memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut pengalamanku itu, selama ini sih puji Tuhan, meskipun kita udah banyak ngejalanin rapat-rapat gitu, semua anggotanya banyak yang menerima masukan ataupun kritikan dengan hati yang damai. Jadi di sini aku bisa ambil kesimpulan, budaya damai itu juga harus mengedepankan sikap toleransi dan juga kondisi di mana bersikap saling menerima, dan ya kalau misal nggak sesuai sama keinginannya tetap terima aja dengan lapang dada. Dan yang paling penting, banyak banget yang bilang ini kalau kita sama-sama harus berusaha belajar untuk tidak bersikap egois. Karena pastinya bakal susah banget kalau kita nggak bisa sama-sama saling menghargai pendapat orang lain. Udah sih, kalau dari aku segini aja. Semangat terus ya. Kasih banget pendapatnya keren banget dari pandangan yang berbeda ya. Ini dari pandangan OSIS, keren sih ya. Makasih banget atas pendapatnya.
siapa? Ica ya. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita tadi udah dengerin sharing dari Ica yang panjang banget nih. Keren banget sih. Dan Kita semua setuju tahu sama pendapat Ica Keren. ini. Iya. Makasih ya. Oke, Makasih kita lanjut ke komentar yang lain ya. Bentar. Tempat saya salah. Waduh. Iya, study tour. Study tour. Jadi rahasia nolong tujuh ya. Kak, aku mau tanya nih, jadi kan dalam budaya damai yang pasti banyak perbedaan bersama kita. Nah, lalu kan kita memerlukan sikap toleransi yang sama supaya tidak mempermasalahkan perbedaan antara kami. Lalu bagaimana Kak caranya supaya kita bisa menentukan sikap toleransi itu? Kasih Kak. Oke, jadi Pertanyaannya keren sih, keren. Sekarang siapa yang mau jawab dulu nih pertanyaannya? aku. Kayak gimana? Jadi cara untuk menemukan sikap toleransi itu kita harus memahami perbedaan sama kita. Jadi perbedaan itu tercipta bukan untuk apa ya, mengotak-otakkan kita kayak Otak-otakan. bukan konflik gitu, bukan. Justru perbedaan itu tercipta agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Kita harus memahami perbedaan dan tidak mungkin setiap orang itu bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Terus demi mencapai kayak apa ya, kesetaraan sosial, kita harus menjembatani perbedaan ini dengan toleransi. Jadi kayak gitu. Keren nih jawabannya. Aduh, jawabannya Nando keren nih. Sekarang siapa lagi yang mau jawab? Karena aku sependapat sama Nando, jadi ya udah ya, aku dilewatin aja. Vendra Nggak nih. boleh gitu. Setiap orang tuh pasti berbeda pendapat. Ya. Kan itu tadi kan aku bilang di dunia ini tidak ada yang sama. Jadi Tapi karena kita ini memang sehati ya. Hati. Iya. Waduh. Nggak kayak kamu. Ayo. Ya. Bercanda. Ayo. Oke, kalau Vendra sendiri ada pendapat yang berbeda kah? Kalau aku sih sama-sama aja ya, intinya sama, jadi gitu. Ya, sama. Ya. Sama semua. Aku ya, kalau pendapat aku sendiri, kalau menumbuhkan sikap toleransi itu, kalian ingat gak komennya Jenny tadi? Respect dan merefleksikan diri sendiri itu salah satu contoh untuk menumbuhkan toleransi juga kan. Jadi dengan kita merefleksikan diri sendiri ini, apakah sudah mengedepankan toleransi atau belum? Itu atau respect terhadap budaya-budaya yang lain, itu juga salah satu bentuk toleransi sih, salah satu menumbuhkan toleransi itu. Lanjut ke komentar Agnes.jnm. Nanti ajarin saya bikin microblog juga ya. BTW aku juga mau sharing. Oke, jadi gini, kalau menurutku sendiri sih budaya damai itu kayak perbedaan keadaan di mana di dalam keadaan atau kondisi itu kita sudah terbiasa damai. Sama ya kayak komentar kita tadi. Nah, jadi perbedaan kita udah bisa membiasakan diri buat damai gitu Bang. Salam damai. Oke. Kayak lanjut. Jadi dari komennya Agnes ada salam dari Binjai nih. ya keren. Terima kasih atas Makasih komentarnya. Agnes. Lanjut. Ini dari Francisca.h. Keren, betul. Aku mau sharing nih. Jadi budaya damai menurut aku adalah keadaan di mana kita sudah terbiasa dan kita sudah terbiasa damai. Terbiasa yang dimaksud itu bukan hanya dalam masalah aja ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga terbiasa untuk damai. Menurut aku di Indonesia masih kurang orang yang menerapkan budaya damai ini karena makin kesini ujaran kebencian satu sama lain menjadi lebih banyak. Nah, menurut aku ada caranya nih. Caranya yaitu kita bisa berdamai mulai dari diri kita sendiri. Waduh, pendapat nih sama pendapatnya Jenny ya. Lalu menghindarkan diri dari lingkungan yang toksik, karena saat kita tumbuh di lingkungan yang kurang baik, pribadi kita jadi kurang baik dan susah untuk menerapkan budaya damai itu sendiri. Gitu aja sih, semangat ya buat kalian. God bless you. God bless you tuh. Makasih banget. Aku suka banget sama pendapatnya Francisca.h ya. Sekarang kita langsung lanjut. Waduh, ini Francisca.h atau siapa ini? Juga mau nanya ya. Iya. Gimana sih cara menyikapi orang yang belum menerapkan budaya damai di kehidupannya? Terima kasih. Oke. Sekarang mending ada satu orang aja yang mau jawab. Siapa nih yang mau jawab?
Mungkin suhu IPS kita tuh mau menjawab ya. Ya, gimana, Fen? Menurutku itu cara menyikapi orang yang belum membiasakan budaya damai itu mungkin kita bisa bernasihat atau pengertian sedikit gitu mengenai pentingnya budaya damai itu kayak apa, bisa meningkatkan kesatuan, kerukunan, bisa menjaga kelestarian budaya Indonesia dan banyak lagi manfaatnya dengan yang mungkin dengan itu orang yang kita kasih tahu itu bisa mengerti betapa pentingnya budaya damai itu. Keren. Aku suka banget nih sama pendapatnya si Vendra. Sekarang kita langsung lanjut aja ya. Sekarang kita ke komennya. Oke, siapa yang mau baca nih? Mau dong. Ya, jadi menurut budaya damai itu istilahnya kayak tradisi. Kebiasaan berdamai dengan sesama. Bener banget ya, sama kayak pendapat sebelumnya. Damai ini bisa saling menghargai, menghormati, toleransi terhadap perbedaan. Nah, perbedaannya bisa dari suku, agama, jenis kelamin, pendapat, kepentingan, keinginan, kebutuhan, dan lain-lain. Kalau pengalaman, gak usah jauh-jauh. Berteman tanpa memandang budayanya atau bahkan gak peduli apapun budayanya, tapi tetap berteman. Dan kalau berteman dengan yang berbeda, tetap menghargai, gak nganggep budaya mereka jelek atau ditertawakan, gak ikut campur sama budaya mereka sendiri. Kalau ada berbeda pendapat sama kita terima aja pendapat mereka, gak mentingin diri sendiri. Nah, jadi mungkin intinya tuh nggak egois ya. Mungkin intinya seperti itu. Dan aku suka banget sama pendapatnya sama si Promit ini. Kayaknya ini teman kita deh. Siapa tuh? Makasih Mita. Oke, lanjut. Ya, komentar selanjutnya dari Andini _1617. Budaya damai itu sama seperti belajar toleransi. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan di sekitar kita dan tidak menganggap perbedaan sendiri itu sebagai suatu masalah. Budaya damai sendiri itu bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil di sekitar kita yang membuat interaksi atau memperkuat tali persaudaraan. Dan kunci damai itu jangan Dan kunci damai itu jangan mempermasalahkan perbedaan karena berbeda itu indah. Slogannya keren, berbeda itu indah ya. Keren. Suka banget sama komentarnya Andini. Nah, sekarang kita udah mulai ke penghujung komen ya, komentar terakhir. Ini dari Jojo. Ini sahabatnya Jojo Mihahik ya. Sepertinya begitu. Kembaran tuh ada 3 berarti ya. Oke, terakhir. Halo Min, terlambat banget ya kayaknya baru muncul. Tapi aku juga mau sharing loh, apa-apa. Tapi tetap terima ya. Jadi untuk aku sih budaya damai itu adalah ajakan untuk berdamai yang sudah dibiasakan. Entah itu tentang budaya atau apa yang penting. Kita sudah terbiasa untuk berdamai gitu. Tapi aku mau nanya nih. Aku mikir budaya damai kok selalu tentang perbedaan suku, adat, dan lain-lain gitu. Budaya damai yang selain suku adat itu budaya damai yang gimana sih, Min? Makasih ya. Oke, aku mau jawab aja ya sekalian. Kalau menurut pendapat aku, budaya damai itu nggak segalanya tentang suku atau budaya ya. Budaya damai itu bisa ke berbagai aspek. Kayak yang tadi di komentarnya si Ica ya, OSIS. Dalam suasana OSIS itu juga bisa menerapkan budaya damai. Ataupun kehidupan kita sehari-hari berteman atau apa ya, banyak intinya. Konflik lah ya. Iya, berbagai konflik yang menimbulkan perbedaan gitu. Waduh, Kak Sadar udah mau selesai aja nih. Sebelum kita tutup podcastnya, menurut kalian apa sih yang dapat kita tangkap, kita dengar pendapat dari sharing teman-teman kita? Ya, siapa yang mau beri pendapat dulu? Ya, kalau manfaat pasti banyak banget ya. Dari kita masing-masing juga bisa ikut belajar bareng tentang budaya damai dari pengalaman kalian dan juga pengalaman kita masing-masing. Itu bisa jadi pelajaran dan juga inspirasi kita untuk menerapkan budaya damai ke kehidupan sehari-hari. Setuju teman-teman? Ya, benar banget. Oke, karena kita udah berada di penghujung acara ini, alangkah baiknya kita pamit undur diri. Dari acara podcast kita kali ini, Budaya Damai.
Sekali lagi terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam podcast kita kali ini yang dengan tema budaya damai ini. Bisa di-share ke teman-teman ke sekitar kalian. Semoga bermanfaat ya. Kami tim podcast kita di sini undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.